Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya buat taplak meja rajut kayak gini. Nah, sesuai hasil voting, teman-teman banyak yang lebih pilih pola yang A ini ya, yang atas. Jadi hari ini kita bakal bikin motif kayak gini. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku @hilmacrochet_, ayo di follow biar kita bisa seru-seruan bareng dan aku juga bisa lebih banyak berinteraksi sama kalian. Kalau kalian mau request ataupun lihat-lihat inspirasi lain tentang rajut, pokoknya lihat-lihat aja di Instagram aku. Semoga bisa menginspirasi ya. Sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu kalau pola ini bukan hasil bikinan aku ya. Aku juga nemu pola ini di Instagram. Di postingan ini aku cari-cari di explore dan ternyata dia ada pola diagram tertulisnya. Kalau kalian mau lihat postingan aslinya, nanti aku bakal tulisin link postingan ini di description box di bawah. Terus kalian juga boleh print polanya biar nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, aku kebetulan belum sempat ngeprint, tapi nanti aku bakal coba jelasin sambil merajut tiap barisnya itu kayak gimana polanya. Yuk kita langsung aja bikin taplak mejanya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pastinya benang, terus ada hakpen, gunting, dan jarum tapestri. Di sini aku pakai benang katun. Ini benang katunnya merek Seruni. Terus kodenya ini yang KT027. Dan hakpennya aku pakai ukuran 2,5 mm. Pertama-tama kita buat slip knot dulu. Cara buat slip knotnya bebas ya, tergantung enaknya kalian kayak gimana. Untuk mulai dari pola ini, kita akan bikin 8 rantai, terus slip stitch di rantai pertama jadi ngebentuk bulat. Untuk baris pertama di sini tertulis 3 rantai. Nah, 3 rantai ini berfungsi sebagai pengganti DC. Tapi aku nggak akan bikin rantai, tapi aku bakal bikin trik DC di awalan pertama. Kalau kalian yang belum tahu gimana caranya, bisa selengkapnya disimak di My 3 Crochet Hacks episode 2. Terus bikin rantai 5 kali, DC lagi, rantai 5 kali lagi, dan seterusnya sampai di sini kita punya 12 DC. Terus di akhir di sini dari kita nggak bikin 5 rantai, tapi cukup bikin 2 rantai dan bikin DC di puncak DC pertama. Untuk row kedua kita mulai lagi. Ini di sini ada 3 rantai, tapi aku bakal ganti lagi pakai trik DC tanpa rantai. Kita ulangi aja DC 3 kali di sini di puncak di tengah-tengah rantai 5 ya, yang dari row 1. Terus bikin 2 rantai, terus bikin 3 DC lagi, 2 rantai lagi, 3 DC lagi, dan seterusnya sampai slip stitch. Untuk row ketiga ini kita bikin increase DC, terus 1 DC, increase 1 rantai, bikin increase lagi di DC pertama, bikin DC 1 kali, increase DC 1 rantai, terus diulangi ya. Untuk row keempat ini ada gambar
rantai 3 kali, ini sebagai DC pertama ya, ganti DC pertama lagi, tapi di decrease, jadi digabungin langsung sama DC selanjutnya. Terus bikin DC, terus decrease DC lagi, jadi 2 DC digabung ya. Jadi kita punya 3 DC. Terus bikin rantai 1 2 3 4 5, terus ulangi sampai muter lagi. Untuk row kelima ini 3 DC di decrease, digabungin bikin 3 rantai, terus bikin 2 DC di rantai ketiga row sebelumnya, terus 3 rantai lagi, ini 3 DC digabungin, dan seterusnya. Untuk row ke-6 ini dimulai satu rantai, ini sebagai pengganti SC ya. Terus bikin 3 rantai, pengulangannya bikin 3 rantai, 1 DC, 4 rantai, 1 DC, 3 rantai, SC lagi di puncak 3 DC yang digabungin tadi di row sebelumnya. Terus ulangi lagi gitu seterusnya sampai di slip stitch ke SC pertama. Nah, untuk row ke-7 kita bakal mulai dari puncak DC yang ini. Jadi kita butuh slip stitch dulu sebanyak 3 kali. 1 2 3 4 kali sampai ke puncak DC. Nah, mulai lagi row ke-7 bikin 1 DC. Di sini digambarkannya pakai 3 rantai ya, tapi aku bakal pakai trik DC pertama. Terus di dalam 4 rantai ini kita akan bikin DC sebanyak 1 2 3 4 5 6 7. Terus bikin DC lagi di puncak DC kedua di row sebelumnya ini. Terus kita bikin rantai 5 kali, ulangi pola yang tadi. Untuk row ke-8 yang ini, yang warna hitam, kita bikin DC terus rantai DC rantai DC rantai sampai punya 9 DC ya, tapi diselingi oleh rantai. Terus bikin rantai 1 kali, kita bikin SC di rantai ketiga di row ke-7. Nih yang ini. Terus ulangi sampai ujung, sampai slip stitch sini. Terus untuk row ke-9-nya kita masih sama ya, bikin DC 1 kali, bikin rantai DC lagi 1 kali, 1 rantai DC lagi, begitu seterusnya. Terus di celah sini bikin rantai 1 kali. Ini juga tetap diisi 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 1 rantai sampai ujung, sampai muter slip stitch ke sini. Row ke-10 kita bakal decrease 2 DC. Ini nih, 1 DC ini pertama sama yang kedua digabungin, di decrease, selang 1 rantai lagi, isi 5 DC selanjutnya. 1 rantai, 2 rantai, 3 rantai, 4 rantai, 5 rantai, dan 2 DC terakhir ini kita decrease. Terus kasih space lagi 5 rantai, ulangi pola yang tadi. Terus sampai slip stitch ke sini. Row ke-11 kita decrease lagi 2 DC pertama, diselang 1 rantai, tambah 1 DC, rantai, DC, rantai, DC, rantai, decrease lagi. Terus tambahin 5 rantai SC di rantai ketiga di row sebelumnya. Di sini
terus 5 rantai lagi, ulangi lagi pengulangan yang tadi, decrease di selang rantai ya, 3 DC, decrease lagi. Untuk row ke-12 ini kita decrease, masih decrease decrease 1 kali rantai, sisa 1 DC di tengah-tengah ini, 1 rantai, decrease lagi. Terus kita bikin 5 rantai, bikin SC di rantai ketiga di row sebelumnya yang ini, bikin rantai 5 lagi, SC di CH ketiga, terus 5 rantai lagi, ulangi lagi bikin decrease DC, rantai DC, rantai decrease sampai ujung sini slip stitch. Terus row ke-13 ini ketiga DC nya kita gabungin, jadi nanti sisa 1. Terus bikin rantai 5 SC lagi di sini, 5 rantai lagi, 1 SC di tengah-tengah rantai row sebelumnya alias di rantai ketiga, 5 CH lagi, 1 SC, 5 CH, decrease 3 DC. Jadi 3 DC digabungin. Nah, slip stitch ke puncak DC tadi terakhir ya. Nah, untuk row ke-14 kita bakal mulai dari tengah-tengah rantai yang udah tadi kita bikin. Jadi kita harus slip stitch dulu sebanyak 3 kali. 1 2 3. Mulai lagi bikin SC pertama. Bikin SC, terus kita bikin rantai ini row ke-14 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 rantai, 1 SC di tengah-tengah, 7 rantai, 1 SC lagi di tengah-tengah, 7 rantai, begitu seterusnya diulangi sampai kita punya slip stitch ke sini di SC tadi yang pertama. Nah, untuk row ke-15 kita bakal mulai di tengah-tengah lagi. Jadi kita perlu naik dulu, kita bikin slip stitch 4 kali. 1 2 3 4. Row ke-15 si SC ini, si CH ini kita isi 3 DC. 3 DC di lubang yang sama. Terus kita bakal bikin rantai sebanyak 5 kali, bikin SC di tengah-tengah rantai row sebelumnya. Di sini di di rantai keempat ya. Bikin rantai lagi 5. Terus di tengah-tengah rantai yang ini di row sebelumnya kita bikin 3 DC. Begitu seterusnya diulangi lagi sampai kita slip stitch ke sini. Terus untuk row ke-16 ini kita bikin increase DC di DC pertama. Terus selanjutnya kita buat 1 DC di DC selanjutnya dan increase DC di DC ketiga. Terus kita bikin rantai 4 kali, bikin 2 DC together atau 2 DC digabungin. DC pertama kita bikinnya di rantai keempat, untuk DC kedua kita bikinnya di rantai kedua, di rantai yang ini nih, yang di sebelumnya ya, di rantai 15. Digabungin, terus bikin 4 rantai lagi, ulangi lagi, bikin increase DC, 1 DC increase DC sampai beres slip stitch ke sini. Row ke-17 kita decrease, yang tadinya 2 kita jadiin 1. Terus 1 DC, decrease lagi. Terus pakai 3 rantai. Di sini kita bikin TR ya, karena stripnya ada 2. TR-nya bikin di puncak DC together dari row ke-16. Ada 6 TR di lubang yang sama. Bikin 3 rantai. Ulangi lagi decrease DC, decrease DC sampai ujung sini. Dan di row terakhir ini kita decrease ke 3 DC ini. 3 DC dijadiin 1, bikin 1 rantai, 1 TR. Ini yang bulat ini, setelah aku baca di komennya, ini tuh katanya picot stitch. Picotnya ini 3 rantai. Jadi kita bikin rantai 3 kali. Terus kita slip stitch ke rantai pertama yang udah tadi bikin, baru bikin lagi TR di sini, bikin picot lagi 3 rantai, TR lagi, picot lagi, TR, picot, TR, picot, TR. Jadi TR-nya tetap ada 6 dan ada 6 picot stitch. Terus diselang 1 rantai,
3 DC ini kita gabungin di crease. Terus sampai selesai di slip stitch, dan kita bikin rantai 1 kali, terus kita gunting, sisakan agak panjang, terus kita rapihin pakai benang. Rapihin pakai jarum. Dan selesai, ini ukuran akhirnya sekitar diameter 35 cm. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian udah coba bikin taplak mejanya, jangan lupa share hasil karyanya di Instagram ya, dan tag Instagram aku @hilmacrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.